Tiga. Selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan presentasi proyek Sistem Informasi Sentra HKI, yang dimana pengusul proyek adalah Sentra HKI, manajer proyek adalah dosen Rina Julius, SPD dan M Engineering. Lanjut. Di sini ada terdapat nama-nama kelompok, yang dimana Fahri Rama Effendi adalah ketua, anggotanya Muhammad Ardiansa, Aryan Pasaribu, dan Nindya Karisma Novianti. Lanjut. Deskripsi proyek Sentra HKI. Sentra Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut Sentra HKI adalah lembaga atau unit di dalam perguruan tinggi dan lembaga litbang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola kekayaan intelektual atau KI milik institusi induknya secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pengajuan pelindungan, penilaian atau evaluasi, dan komersialisasi. Fungsi dari proyek Sentra HKI adalah: 1. Mengelola hak kekayaan intelektual milik Polybatam secara online. 2. Informasi terupdate HKI sistem pendataan yang secara online, sehingga tanpa perlu mengantri dan tidak membuat kerumunan. 3. Informasi tidak hanya untuk mahasiswa, alumni, melainkan bisa untuk umum. Lanjut. Luaran proyek akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Rion. Oke, luaran proyek. Yang pertama memberikan informasi HKI itu sistem pendanaan yang secara online sehingga tanpa perlu mengantri dan tidak membuat kerumunan. Dan yang kedua, dapat mengajukan pengajuan ke HKI. Dan yang ketiga, dapat melihat tracking ajuan. Next. Capaian dan presentasi proyek. Next. Berikut use case diagram. Next. Berikut R diagram. Next. Berikut database table user. Berikut database table post. Next. Yang berikut database table form. Berikut register, yaitu memungkinkan untuk mendaftarkan diri pengaju melalui form, yaitu mengisi username, password, dan ulangin password, lalu klik buat. Okay, next. Jika sudah mendaftar atau register, kalian juga bisa masuk ke username, itu dengan memasukkan username, password, lalu masuk. Next. Selanjutnya bakal dijelaskan pada teman saya, Ardiansyah. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya bernama Fahri. Lanjutnya form pendaftaran. Di situ ada form pendaftaran hak cipta. Di situ ada judul, nama, email, dan lain-lain. Next. Di sini ada ajuan. Sini sudah tertera namanya dan judulnya, ketua KKT-nya, dan reviewer. Bagi yang sudah di review, sudah ada yang diterima atau apa. Lanjut, next. Sini ada postingan. Teman postingan ada judul dan ininya, postingannya. Next. Nah, bagi nama-namanya atau judulnya yang diterima bisa dilihat di sini. Ada bisa dihapus atau diedit. Next. Ada user list. Bisa dapat ada namanya, ada member, ada role-nya. Next. Presentasi proyek baru sampai 85%. Next. Histori pelaksanaan proyek akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Nindya.
Dipersilakan. Selanjutnya, histori pelaksanaan proyek. Yang pertama ada perencanaan pada tanggal 6 September 2021, yaitu mempersiapkan perangkat. Yang kedua, analisis pada tanggal 24 September 2021, yaitu use case diagram, user flow, dan IR diagram. Kemudian, desain. Pada tanggal 15 November 2021, luaran yang dihasilkan membuat kerangka antarmuka, finalisasi antarmuka, evaluasi UI. Selanjutnya ada implementasi pada tanggal 19 Desember 2021, luaran yang dihasilkan membuat UI, menghubungkan ke database. Selanjutnya ada testing pada tanggal 18 Desember 2021, luaran yang dihasilkan dokumen uji. Selanjutnya dokumentasi, tanggal penyelesaiannya 9 Desember 2021, luaran yang dihasilkan daily scrum dan akun Google Drive. Selanjutnya kendala dalam penyelesaian proyek. Kendala dalam penyelesaian proyek ada dua, yaitu satu, koneksi internet yang buruk menghambat ketika sedang mempelajari referensi maupun berdiskusi kelompok. Yang kedua, terkadang mengalami miskom terhadap sesama anggota kelompok. Selanjutnya pembagian tugas setiap anggota. Oke, pembagian tugas setiap anggota, yaitu Pak Rahmat Effendi. Yang pertama analisis kebutuhan, dan yang kedua desain UI, dan yang ketiga pembuatan desain UI, dan yang keempat pembuatan syarat-syarat, dan yang kelima project, dan yang keenam membuat video demo. Dari saya Aryan Pasaribu, yang pertama desain UI, yang kedua pembuatan syarat-syarat, yang ketiga project. Muhammad Ardiansyah itu saya sendiri. Yang pertama itu desain UI, yang kedua pembuatan desain UI, yang ketiga itu project. Kemudian India Karisma, yang pertama analisis kebutuhan, desain UI, project, membuat laporan, dan membuat slide presentasi. Selanjutnya bagian dari aplikasi yang belum dapat diselesaikan, yaitu ada 3, bagian statistik pengunjung, bagian top up to top, kemudian bagian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Aryan. Sekian dari proyek Sentra HKI. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baiklah. Berapa menit, Ri? 7 kurang.